Aku tuh punya usaha baru, karena tadinya basic aku kuliner. Sekarang aku masuk ke perfume. Perfume badan, orang taunya perfume body lah. Kenapa kok dari kuliner pindah ke parfum? Jawabannya adalah karena market needs. Kita sama-sama tahu bahwa kuliner itu cover areanya itu terbatas. Zaman sekarang kalau kita post di sosial media, maka bukan hanya orang sekelurahan atau sekecamatan yang pengen, tapi juga dari pelosok-pelosok yang lain. Yang mana itu kita nggak bisa supply. Sampai akhirnya aku market research dan akhirnya dapatlah salah satu produk yang high demand dan pastinya volume penjualan juga bagus dan marketnya masih gelap penjualannya, yaitu perfume. Aku tuh senang kalau misalkan bikin orang lain senang. Dalam artian gini, kalau tadinya aku masuk ke perfume kita mulai jualannya brand, kita sama seperti yang lain. Yang mana itu belum tentu bisa menyerap tenaga kerja banyak. Aku tuh pengennya orang tuh banyak yang kayak aku bisa mulai usaha tapi startnya tuh usaha modalnya tuh kecil. Kita sama-sama tahu perfume jadi salah satu trend center belakangan ini, 3 tahun belakangan ini. Nah, aku juga tahu orang tuh juga pengen ada di industri ini, tapi mereka terkendala modalnya tuh harus gede. Makanya aku memberanikan diri buka gudang ini dan aku nggak jual brand. Aku justru ngebuka banyak kesempatan buat orang lain bisa punya brand modalnya kurang dari 2 juta. Menurutku sangat win-win buat orang yang pengen trial usaha modalnya kecil, resikonya rendah, dan mereka bisa ikut tren. Tadi aku sempat bilang marketnya gelap atau harga jualnya gelap. Jadi gini teman-teman, kenapa kok parfum tuh harganya mahal? Kenapa kok orang kok rela mengeluarkan uang berjuta-juta untuk beli parfum? Memang semenarik itukah bisnisnya atau memang sebesar itukah modalnya? Ternyata setelah aku pelajari, ternyata banyak sekali informasi yang ditutup ke market supaya industrinya jalan. Pada akhirnya aku merasa bahwa nggak bisa nih, ini bisa jadi salah satu hal yang membantu orang supaya bisa masuk ke industrinya, jadi pemainnya tuh nggak dia-dia aja. Dengan aku juga ngedukasi ke orang, pada akhirnya orang jadi mau ikutan, pada akhirnya bisa jualan, maka mereka bisa jual dengan harga affordable. Nah, menariknya di perfume, satu perfume itu dengan spesifikasi yang sama, itu harga jualnya itu beda-beda. Kenapa? Karena parfum itu sebenarnya nggak ada harga pasaran. Kalau ditanya, ada kok mas di marketplace banyak banget harga pasaran. Yang mau ikut harga pasaran, yang mau ikut harga standar marketplace, monggo. Tapi kita sama-sama tahu, banyak sekali parfum yang harganya jauh di atas itu dan lakunya juga gede banget. Kalau ditanya, sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh nggak jalan usahanya atau susah banget berkembang? Yang pertama dari source-nya dulu, dari orangnya dulu nih. Orangnya termasuk orang yang pengen belajar dan ngeyel atau enggak. Terus yang kedua dari modal. Kalau menurutku dari modal. Kalau kita bicara hari ini, modal menjadi sesuatu yang naif menurutku, waduh sulit banget. Kenapa? Karena banyak sekali UMKM. Setuju nggak sih kalau kita bilang UMKM itu produknya enak-enak? Setuju dong? Oke. Setuju nggak kalau kita bilang UMKM itu produknya unik-unik? Setuju dong. Nah, jawabannya kenapa kok mereka dengan produk yang sebegitu enak, dengan produk yang sebegitu unik, dengan brand yang lucu-lucu, kenapa nggak jalan? Jawabannya adalah satu, karena mereka hanya fokus modalnya untuk produksi. Mereka lupa untuk membudgetin untuk ads. Sedangkan pola usaha tuh dari dulu sampai dengan sekarang tuh sama. Zaman dulu apa sih? Kita perlu ngiklan di koran, di TV, dan nyetak brosur. Betul? Hari ini kita tetap ngiklan nggak? Iklan juga di e-commerce, di sosmed. Kita perlu cetak brosur nggak? Kalau sekarang udah nggak. Gimana caranya? Ngonten. Makanya kalau ditanya gudang parfum import, Mas Gilang tuh sekarang kerjaannya apa? Sekarang kerjaanku di gudang parfum import tuh cuma ngonten tok. Bener deh, urusan finance, produksi, pajak, legal, semua udah aku beresin dari awal. Sekarang tuh aku kerjanya hanya ngonten. Kenapa? Karena aku tahu mata pisau tajamnya tuh di situ. Setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali itu harus upload konten. Mau kontennya jelek, mau bagus, urusan ntar. Yang penting algoritmanya kebentuk. Dan itu bisa kita jadiin materi ads yang setiap bulan harus running. Iklan yang benar itu adalah iklan yang nggak pernah berhenti. Makanya kalau punya duit misalkan 500.000, jangan ambilnya cuma seminggu, ambilnya sebulan aja. Nanti sebelum selesai iklannya habis, iklan lagi terus. Kenapa? Karena sifat iklan itu membujuk orang dari nggak tahu jadi tahu, tahu penasaran coba beli, suka dan jadi langganan. Parfum ini, jawaban jujur atau tidak jujur? Jawaban jujur, ini tuh baru setahun. Baru setahun, alhamdulillah kita udah sampai titik ini. Nyangkanya money laundry ya.
Mungkin gue jawabnya agak mundur dulu ya dari sebelum unique selling point. Yang pertama adalah, ini pengaruh sama unique selling point. Yang pertama adalah teman-teman harus pastiin ada di industri yang benar. Karena banyak sekali orang yang produknya udah enak, udah unik, tapi nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena ternyata marketnya memang segitu-gitu aja. Kalau ternyata unique selling point itu pada akhirnya lu nggak sertakan sama riset itu membunuh lu dong. Nah, hubungannya sama unique selling point adalah di saat lu sudah benar memilih industrinya, lu tahu oh industrinya gede nih, oh banyak pemainnya nih, berarti gue harus masuk. Jangan dihindarin justru, karena potensinya berarti kelihatan gede. Lalu apa yang gue lakuin ya? Baru nyari tahu apa sih di industri itu yang belum dilakukan sama orang. Contoh yang gue lakukan sekarang. Kalau gue punya gudang parfum kayak gini, lalu gue datang sebagai brand parfum pada umumnya, maka tuh yang hanya diuntungkan tuh hanya gue dan sama tim gue. Tapi gue ngambil angle yang mana orang lain tuh belum banyak yang ngambil. Gimana caranya gue bikin orang jadi pengusaha, gue jual paket usaha yang mana itu jadi win-win. Belum ada yang ngerjain atau belum banyak yang ngerjain, lalu orang banyak terdampak dan pada akhirnya salesnya juga makin gede dan orang lain jauh lebih gede dari gue salesnya karena harga jualnya gelap. Ini di meja ada 730 order. Ini biasanya order setengah hari. Karena biasanya kita habis ini ngeracik lagi pesanan sampai nanti sore. Kita tuh sehari tuh sekarang udah bisa di 1.500 sampai 2.000 botol orderan dari sosmed. Kenapa bisa? Ya karena ngonten dan ngiklan. Dan happy-nya lagi adalah kalau teman-teman lihat orang mesen banyak begini, berarti apa? Berarti usaha mereka tuh jalan. Nah, kalau teman-teman lihat botolnya juga lucu-lucu. Dan ini kirimnya ke seluruh Indonesia. Dan menariknya, Mas Gilang, gue kan nggak tahu nih wangi parfumnya apa aja, gitu kan? Gue bisa beli sampel dulu nggak? Bisa. Nih, ada orang juga yang pesan sampel. Jadi orang mastiin dulu wangi yang dia pengen itu sesuai nggak? Atau misalkan, Mas, gue mau ngeracik dari nol banget. Gue pengen ada wangi vanilanya, ada coconutnya, ada mangganya, ada melonnya jadi sop buah misalkan gitu. Bisa. Di kita bisa gue ajarin atau teman-teman mau bikin sendiri juga bisa. Jadi enaknya di perfume itu kita bisa custom wanginya, kita bisa custom botolnya, kita bisa warnain botol parfumnya, boxnya juga kreativitasnya nggak terbatas dan harga jualnya mantap. Kita tuh hampir ada di semua. Kita di TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube ada, di Facebook ada. Twitter juga, Twitter kita nggak masuk. Kita tuh justru kan mempersilahkan teman-teman yang masuk e-commerce. Ya kan? Makanya teman-teman 1,8 bisa punya brand sendiri. Mereka yang jual sendiri harga pasaran yang nggak kita tentuin, itu justru keleluasaan buat mereka. Kita tuh nggak akan ada di area fight mereka dong, biar mereka aja yang jalan. Kita support aja. Jadi teman-teman, kalau kamu ngerasa sekarang usaha lagi susah banget, kebalik. Justru sekarang tuh usaha lagi gampang banget. Nyari uang lagi gampang-gampangnya. Lewat apa? Lewat sosial media. Kapan lagi kita bisa ngiklan semurah sekarang? Bahkan kalau kita nggak ngiklan, sekali post aja yang nonton dari Aceh sampai Papua. Jadi apapun produkmu, apapun yang kamu jual, pasarin sekarang, ngonten sekarang, bikin iklan sekarang, dan pastinya kamu bisa coba mulai usaha dari yang paling gampang. Apapun itu. Tapi kalau kamu pengen coba yang murah, yang gampang jualnya, harga jualnya gelap, cobain parfum 1,8 dapat 50 botol, bisa pakai brand kamu sendiri.